Panji Gumilang meradang, ratusan ulama dan kiai kumpul bahas polemik Al Zaitun. Kita sudah melaksanakan tugas dari Pak Gubernur, bertemu rapat dengan para kiai. Apa yang diputuskan barusan belum tentu menjadi keputusan yang final. Pemimpin yang membuat sebuah keputusan yang memiliki kewenangan, yaitu Pak Gubernur. Terima kasih. Ya, dalam penggalangan dana untuk kemudian menjadi Al Zaitun, itu otomatis harus menjadi anggota NII dulu. Nah, karena kalau Al Zaitun sekarang muncul sebagai sebuah entitas yang besar, diresmikan tahun 99, itu proses pembangunannya kan ke belakang panjang. Dari tahun berapa itu, Pak? Pembangunan dari tahun 96. Artinya tahun sebelumnya itu kan sudah dipersiapkan dananya. Nah, penggalangan dana itu dari mana ya? Itu dari jaringan bawah tanah, dari orang-orang yang tergabung dalam kelompok NII. Dari semua rejim kelihatannya memiliki bisnis dengan Al Zaitun ini. Karena apa ya? Karena ini kan semacam program defeksi ya, state right, hak negara untuk mempertahankan ideologinya, ideologi Pancasila yang diserang oleh gerakan NII, Negara Islam Indonesia. Nah, makanya begitu ada satu NII yang defeksi, yang mengalami pembusukan, yaitu KW9, itu langsung diambil dan kemudian itu yang dikembangkan, dan setelah dikembangkan itu menjadi alat untuk pancing dan jaring untuk menjebak orang-orang untuk masuk ke dalamnya agar menjadi kapok dan jera jika masih punya aspirasi untuk membuat negara Islam. Kan pernah diulas di media juga, mungkin Panji Gumilang juga pernah mengatakan bahwa pendidikan di sini hampir gratis lah. Bisa itu di Zaitun maksudnya ya. Kalau misalnya santri 6 tahun di situ dengan satu sapi, kan ukurannya hanya minimal sehari kan cuma 4.000, seperti pengakuan salah satu santri. Itu selebihnya berarti dia tidak mendapatkan keuntungan dari bisnis pendidikan. Dari mana dia bisa memutar roda organisasi pendidikan begitu besar tanpa adanya pemasukan dari luar? Dari mana uangnya? Bukan dari Saudi, bukan dari luar negeri, dari dalam negeri. Dari orang-orang NII itu yang menyetorkan setiap bulan miliaran untuk memutar roda organisasi. Tadi hanya sampai pembentukan tim investigasi saja. Namun di dalam beberapa pembicaraan, seharusnya pondok pesantren itu mengajarkan kepada santri dan santriwatinya, kepada jemaahnya, akidah Islam, tauhid, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu Islam lainnya, termasuk mengajarkan kebudayaan Islam. Yang kita miriskan, pondok pesantren Al Zaitun ini, mereka juga memperkenalkan kepada jemaahnya, kepada santri dan santriwatinya, ajaran agama Yahudi, salam Yahudi. Dan bukan hanya itu, teman-teman. Pondok pesantren Al Zaitun ini, di dalam ceramahnya Panji Gumilang di channel YouTube-nya sempat kita simak bahwa Panji Gumilang ini berjanji akan membangun gereja di dalam komplek pondok pesantren. bercampur dengan laki-laki, bahkan laki-laki di belakang perempuan itu kan sudah di luar kelaziman yang kita pakai di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kami dari Nahdlatul Ulama Jawa Barat hanya mengkhawatirkan ke depan, yaitu adanya generasi akan datang yang dibina dengan cara itu. Puluhan ulama dan kiai berkumpul di ruang Pandayan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 19 bulan 6 2023. Pertemuan untuk membahas polemik Ponpes Al Zaitun Indramayu itu dipimpin Wakil Gubernur Jabar UU Ruzanul Ulum.
Wagub Jabar Uruzanul Ulum mengatakan pertemuan yang berjalan selama 2 jam ini menghasilkan sejumlah usulan dan masukan terkait Ponpes Al Zaitun. Kami melaksanakan tugas dari Pak Gubernur, bertemu rapat dengan para kiai, tetapi untuk lebih lanjut nanti Pak Gubernur yang akan menyampaikan, kata Wagub Jabar. UU Rizanul Ulum menyatakan beberapa hasil rekomendasi dari para kiai ini akan dilaporkan dulu kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil, setelah itu baru akan diputuskan. Karena apa yang diputuskan barusan belum tentu jadi keputusan yang final. Pemimpin yang mengambil sebuah keputusan yang memiliki kewenangan yaitu Pak Gubernur, ujar UU Rizanul Ulum. Wagub Jabar tak menjelaskan lebih rinci soal poin usulan dari kiai sejabar itu, sebab Wagub hanya bertugas untuk mengumpulkan para kiai dan perangkat terkait untuk meminta pandangan dan rekomendasi menyikapi polemik Mahat Al Zaitun. Keputusan sementara saya tidak bisa menyebutkan, pokoknya gitu aja. Nanti yang menyampaikan adalah Pak Gubernur karena Pak Gubernur yang memberikan keputusan. Saya hanya menyampaikan hasil rapat ini dengan ke Bang Pol dan Biro Kesra, ujar UU Rizanul Ulum. Sementara itu, Sekretaris MUI Jabar Rafani Akhyar mengatakan belum bisa menyampaikan hasil pertemuan tersebut. Semua keputusan dalam rapat akan disampaikan Gubernur Jabar Ridwan Kamil sore ini. Saya diamanatkan begitu, nanti saja Pak Gubernur yang akan menyampaikan sore jam 3 katanya, kata Sekretaris MUI Jabar. Diketahui Ponpes Al Zaitun terus memicu polemik dan kontroversi di media sosial, terutama terkait sikap dan pernyataan Panji Gumilang alias Abu Toto, pimpinan Ponpes tersebut. Akhirnya Forum Indramayu menggugat menggelar aksi unjuk rasa di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu pada Kamis 15 bulan 6 2023. Mereka turut menyampaikan beberapa tuntutan pada pengurus Ponpes Al Zaitun berdasarkan informasi yang diperoleh. Masa akad ini menyampaikan 5 poin tuntutan. Pertama, masa meminta pihak berwajib turut mengusut tuntas dugaan ajaran sesat Al Zaitun dengan melibatkan MUI dan Kemenak. Selain itu, masa aksi juga meminta pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya mengusut tuntas dugaan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Ponpes Al Zaitun. Untuk poin tuntutan ketiga, Forum Indramayu menggugat meminta penegakan UU PA tentang kepemilikan tanah dan tindak pidana penguasaan tanah. Masa Forum Indramayu menggugat juga meminta memberhentikannya pembuatan dermaga khusus Al Zaitun. Untuk poin terakhir, masa aksi menilai Al Zaitun dianggap tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar.